Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Saraba Channel. Saraba dulu dong. Oke. Hari ini kita kembali podcast lagi. Saya belum minum. Silakan nggak? Saya minum. Minum dulu. Hari ini saya podcast lagi setelah kemarin panggil mengundang Kak Sarvan. Hari ini saya mengundang cukup spesial karena dari beliau lah saya belajar tentang teknik berbicara depan umum. Iya. Ya, secara tidak langsung beliau mengajar saya, mengkader saya lah. Beliau adalah Muhammad Nurul Haq atau yang akrab disapa Kak Mamat. Iya. Ya, apa kabar Kak Mamat? Baik. Alhamdulillah sehat. Sehat. Kau gimana? Oh, sehat. Sehat juga. Sehat. Kakak semakin ganteng saya lihat. Ini batendenya orang orang Kampung Baru. Iya. Kampung Baru itu terkenal dengan tenda. Iya, betul. Tapi Kak Mamat hatam lah. Hatam lah dengan itu. Kak, apa kesibukan sekarang? Sekarang ya kalau bilang sibuk nggak sibuk. Oh, tidak. Tidak juga terlalu sibuk. Oke. Ya banyak kerjaan lah. Banyak kerjaan, oke. Tidak disangka-sangka tuh pekerjaan ada. Ada terus ya? Ada terus. Luar biasa. Alhamdulillah ada. Jadi Kak Mamat ini, saya cerita sedikit. Kak Mamat ini kemarin sebagai ketua KNPI Provinsi Sulawesi Tengah. Waktu negara api belum menyerang lah. Iya. Rica belum pedis. Rica belum pedis. Kira-kira begitu. Ya, kira-kira begitu lah Kak. Jadi hari ini beliau sudah menjadi Wasekjen di KNPI Pusat. Nah, kita langsung ya pertanyaan-pertanyaan agak berat lah. Ya. Kemarin ini KNPI. Jangan terlalu berat. Jangan terlalu berat. Santai saja. KNPI ini sekiranya tidak punya pekerjaan sampai melaporkan Ustadz Abu Janda ke Mabes Polri kayak. Iya. Nah, itu kenapa? Kenapa bisa KNPI sesibuk itu mengurus Ustadz Abu Janda? Saya juga heran kenapa tiba-tiba ada begini nih. Iya. Pak. Tiba apa serius ini? Oh iya serius Kak, tapi nanti saya potong-potong. Potong-potong saya kalau saya terlanjur serius. Iya. Jadi gini, Iya. Pak. Namanya Komite Nasional Pemuda Indonesia itu. Iya. Itu adalah sebuah organisasi yang berdiri memang dasarnya untuk menyatukan pemuda-pemuda di Indonesia yang terhimpun dalam organisasi kemasyarakatan pemuda. Iya, oke. KNP itu ya wadah berhimpun. Iya, betul. Nah, di dalam wadah berhimpun itu KNP itu banyak macam beragam suku. latar belakang. Iya. Ada latar belakang suku, Iya. latar belakang ras, latar belakang partai. Betul. Itu semua berbeda-beda, tetapi disatukan di KNP. Oke. Sehingga urusan yang namanya ras, suku, primordial, isu-isu primordial itu sebenarnya tidak perlu ada lagi. Karena ada KNPI. Ada KNPI dan KNPI ini sudah berdiri dari tahun 1973. Iya. Nah, masa sih masih ada isu-isu seperti itu yang dikembangkan. Nah, tapi kembali lagi kalau soal yang diskresi tadi soal Abu Janda. Kita bukan melihat Abu Jandanya, KNPI tidak melihat itu. Melihat jandanya tidak. Ya kayaknya itu juga. Kalau kata itu memang agak sedikit sensitif. Iya, sensitif. Ya. Tapi bukan itunya. Nah, Abu Jandanya ini bukan melihat itu, tapi melihat apa yang dia ucapkan. Kita bukan melihat sosok orang. Orang bisa saja mau sampaikan itu. Lihat kemarin kasus Ahok. Ahok. Kan? Iya. Karena keseleo lidah. Iya. Akhirnya jadi bencana, masuk penjara. Nah, kita tidak mau lagi ada itu berulang lagi. Apalagi itu sudah menyangkut suku. Indonesia ini tidak perlu. Sebenarnya yang begitu-begitu kalau masih ada yang di Indonesia ini yang masih berpikir masih rasis dan sebagainya itu sebenarnya orang-orang yang belum move on. Move on bahwa kita sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala negara Indonesia ini negara kesatuan Republik Indonesia. Itu aja sih sebenarnya. Betul. Dan itu domain KNPI. Nah, begitu. Terus Kak itu seriusnya. Tapi serius sekali itu laporan KNPI itu serius sekali Kak. Iya, serius. Karena sampai Ketua Umum Bung Haris pertama saja bilang dia mau mengundurkan diri dari KNPI kalau Ustadz Abu Janda tidak dipenjara. Itu tidak main-main itu Kak. Itu memang pernyataan. Tapi saya kira itu pernyataan yang emosional juga. Tapi emosionalnya Ketua Umum itu memang wajar. Wajar kan Kak? Karena situasinya memang kita ini saat ini
lagi merajut kebinekaan kita yang kemarin Pilpres. Iya, karena Pilpres. Betul. Kita terkotak-kotak. Iya. Kita ini lagi sementara merajut ini bagaimana caranya KMPI masuk di dalam di dalam isu itu untuk bisa mempersatukan lagi nih yang sudah kan itu terbukti dengan beberapa. Dan kalau soal rasis pun KNPI bukan nanti kasus sekarang. Ya karena bukan. Ada isu kan ini kayaknya KNPI panjat sosial. Wah, itu terlalu jauh kalau berpikir seperti itu. Kalau bilang panggung sosial apa segala macam, saya kira ya semua orang juga cari panggung dan sebagainya, itu tidak bisa dinafikan. Tetapi persoalannya adalah kita harus lihat konteks masalahnya apa. Masalahnya berhubungan dengan KNP. Ya, itu saja sih sebenarnya. Stressingnya di situ. Apalagi kalau soal rasis. Kemarin ingat enggak? Mahasiswa Papua dengan mahasiswa Jawa Timur. Iya, betul. Nah, itu kita langsung terbang. Yang kata-kata monyet itu kan. Yang itu sangat betul-betul. Itu KNPI ambil peran juga? Bukan cuma ambil peran, kita bawa ketua KNPI Jawa Timur ke Manokwari. Ya, sebagai bentuk bagaimana KNPI ini mau mempersatukan itu. Dan kita siaran pers kemarin diliput Metro kalau tidak salah. Kita bawa ketua KNPI, kita duduk berdampingan ketua KNPI Papua Barat Sius Doan Siba dengan ketua KNPI Jawa Timur. Kita akhirnya ada kunjungan balasan dari Papua ke Jawa Timur. Dan alhamdulillah dari setelah kita di Manokwari itu 2 hari setelah kekacauan orang bakar-bakar di hotel depan Swiss Valley. Kita nginap di situ. Berarti itu bukti bahwa KNPI memang tidak nanti Abu Janda. Bukan, tidak nanti Natalius Pigai. Terlalu kecil kita hanya mau bela Natalius Pigai seorang diri gitu. Kecil. Ini persoalan rasnya kan? Persoalan ras. Ada satu ras yang disinggung, yang itu adalah bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak boleh itu ada. Tapi kan kata-kata itu masih ambigu juga Kak. Masalah evolusi. Nah, sekarang saya tanya, kalau evolusi itu saya sematkan, misalnya saya Abu Janda, saya bilang, Rif, kau sudah evolusi belum? Tidak ada pengaruhnya kan? Iya kan? Tapi itu disematkan ke orang Papua jadi. Karena sensitifnya. Iya, sensitif, betul. Coba kalau itu kata-kata itu dikasih ke orang Cina. Orang Cina tidak mungkin. Iya kan? Tidak mungkin tersinggung orang kan begitu. Nah, saya kira itu. Jadi sebenarnya kita lihat konteksnya, konteks masalahnya. KNPI kenapa ada? Ya memang karena domain KNPI di situ. Luar biasa ya, keren sekali jawabannya kamu. Masih seperti dulu. Terlalu serius juga ya kalau gitu. Tapi keren itu Kak, masih bisa dipahami orang. Terus itu juga menjadi pelajaran untuk kita karena berarti kita harus berhati-hati. Ini kan terjadinya di Twitter di Twitter. Berarti kita memang cuitan di Twitter. Berarti memang kita harus hati-hati dalam memainkan jempol jarinya kita ini. Karena begini, saya lihat anak-anak muda sekarang itu. Bukan cuma anak muda, saya lihat orang tua juga sudah begitu. Kadang lebih cepat jari daripada otak. Kan? Lebih cepat jari daripada otak. Jarinya kita ke sana nanti sudah tak ketik, astaga. Lupa dipikir. Itu tak salah. Nah, itu tidak boleh. Itu jadi pelajaran. Jadi makanya bijak bermedsos. Kakak termasuk orang yang bijak bermedsos. Ya kalau bilang saya apa ya? Kan jarang sekali kakak upload. Saya jarang upload. Saya jarang upload. Apakah karena takut terselip juga? Bukan takut terselip. Memang medsos itu kan tergantung kita. Kita mau gunakan untuk apa? Kalau saya sih cuma untuk sarana bergaul saja. Kalau untuk mau ribut di medsos, mau ngapain? Itu juga. Capek. Itu juga. Ya kan? Biasa kita begini. Kita di sini sudah emosi tinggi-tinggi, sudah sudah tingkat dewa orang di sana cuma ketawa-ketawa. Kan aneh. Kita sendiri jadi lebat tidak usah. Hindari perdebatan di medsos. Kalau mau debat, ayo kita di ruang terbuka, di warkop atau mending di warkop. Bercerita-cerita. Bagus gitu bercerita. Itu mending, itu lebih terbuka supaya kita dong tahu kau ini marah atau ketawa. Betul. Karena kalau dengan kayak misalnya di komentar-komentar Facebook kita tidak bisa lihat ekspresinya orang. Itulah, itu yang saya tidak suka. Saya mau kuliah begini. Kau marah. Jadi kita bisa tahan diri. Kau marah, saya tidak usah marah. Karena kalau dua-dua marah pasti ribut. Betul. Bijak bermedsos itu penting sekali, sangat penting. Jadi mungkin ini bisa jadi pembelajaran untuk Abu Janda. Ini Abu Janda memang kurang ajar juga. Sudah Abu Janda. Kalau bikin masalah juga. Jadi mungkin dia
keceplosan juga, atau mungkin dia sudah kurang kontrol, terlalu euforia atau apa. Kita tidak tahu lah apa yang terjadi dengan psikologi orang pada saat dia mengeluarkan komentar, kata-kata itu. Tapi yang jelas adalah kan ada apa istilah kalau orang di rumah bilang itu mulut harimau. Orang di rumah. Begitu jangan kita hindari lah. Saya baru tahu itu kalau itu orang di rumah. Jangan juga asal begitu. Sekarang bukan mulutmu harimau, jempolmu ya. Jempol. Sekarang jempol ya. Iya, jempolmu harimau. Berubah ini zaman ini kan. Iya, berubah lagi zaman. Oke. Terus Kak, Abu Janda. Habis itu kira-kira Kak di KNP selain mengurus Abu Janda apa lagi diurus? Banyak yang kita urus. Banyak diurus. Kemarin memang berarti selingan saja mereka. Tidak, itu memang karena memang kontennya kena dengan, makanya saya bilang tadi persatuan, kena domain KNP. Iya. Kalau tidak juga ngapain? Capek kita urus begitu. Betul. Kita ini banyak kerjaan semua. Iya. Anak KNP DPP itu semua punya kerjaan. Bukan yang tiba-tiba nongkrong jadi KNP. Jadi gitu, semuanya ada kerjaannya. Oke. Nah, makanya kita begitu ada yang mengena. Apalagi pekerjaan teman-teman aktivis sekarang dengan adanya pandemi COVID. Kalau mau buka DPP KNP official, itu di situ semua kegiatan kita. Kita kemarin sementara koordinir bencana ke Kalimantan Selatan dengan ke Mamuju. Tiba-tiba ada kasus ini. Tiba-tiba ada Abu Janda. Ada Abu Janda ini. Kita jadi teringat janda semua. Jadi memang permainan dulu kembali terungkap ya. Karena kakak juga Abu Janda tidak. itu makanya yang tahu deh. Maaf ini Bu Dokter. Oh iya. Sarama dulu dong. Itu antaran haus juga itu. Oh iya. Ya apa kita santai saja. Terus kakak berharap kasus Abu Janda ini apakah akan selesai dengan bagaimana? Harapan KNP? Ya kalau kayaknya dia sudah minta maaf Kak. Ya sudah, dia sekarang lagi safari. Safari bertemu dengan orang-orang yang menurut dia bahwa itu adalah orang-orang yang menuntut dia untuk dihukum. Ya dia ketemu dengan Ketua Umum Pemuda-Muda Muhammadiyah, kawan saya juga Cananto. Ketemu dengan makan dia sudah ketemu sama Tarius Tigai tadi. Oh, sudah? Sudah ketemu. Tapi kan proses sudah berjalan. Sudah berjalan. Ya tergantung lah bagaimana nanti mau dilihat oleh aparat penegak hukum. Kita serahkan saja. Ya kan? Tapi itu kan delik aduan Kak, harusnya bisa dicabut. Bisa sih dicabut. Cuma kan persoalannya barang ini sudah jalan. Kalau kita mau cabut juga kita dianggap juga main-main. Nanti tidak serius juga kita mau melakukan. Tidak boleh. Hanya gerbek, hanya begitu digertak diam kan. Boleh begitu. Namanya kasus hukum ya selesai dengan ranah hukum. Harus tuntas. Lihat kasus Ahok kemarin. Tuntas kan? Sampai jadi orang juga bebas. Oh, ternyata saya sudah salah, saya sudah dihukum, saya menjalani hukuman itu dan selesai. Saya begitu. Jangan ada yang tidak selesai. Kalau tidak selesai itu jadi presiden buruk bagi penegakan hukum kita di Indonesia. Oh iya betul. Nanti dikira beli belang. Iya. Apalah artinya itu? Bahasa apa itu? Bahasa Bugis ya. Saya baru selama saya dengar tapi saya baru dengar lagi. Sedangkan kakak bilang kemarin namanya, saya juga baru dengar itu. Namanya lama sekali sudah. Bagaimana kakak melihat anak-anak muda sekarang yang memang terlalu sering atau keceplosan dalam berkomentar? Kira-kira apa yang harus mereka lakukan? Sebenarnya bukan apakah mengedukasi diri sendiri atau itu yang sebenarnya yang terpenting adalah kita mengedukasi diri dulu. Karena begini, banyak masalah-masalah sosial yang muncul di media sosial itu yang sebenarnya kita butuh menelaah dulu. Butuh kita memperdalam pengetahuan kita terhadap masalah itu. Nah, itu yang kurang dengan anak-anak kita, dengan anak-anak muda sekarang. Jadi kalau istilah kita dulu baru baca buku sepanggal, sepotong sudah sudah mau. Sudah mau. Biasa orang mau sekali kau baru baca teori 3 biji sudah. Biasa begitu. Nah, itu yang tidak boleh sebenarnya. Apalagi kalau kaum intelektual seperti mahasiswa. Mahasiswa kan sebenarnya harus dia yang namanya ada proses dialektika di situ. Tapi justru kebanyakan mahasiswa yang berdebat di medsos. Justru itu debat di medsos tidak punya dasar, hanya membaca satu teori, tidak membandingkan dengan teori lain, terus menyimpulkan sendiri. Pintar kayak. Bukan so pintar juga, tapi menyimpulkan sendiri sesuai pikirannya. Tidak melihat bahwa ini jangan dulu, ini ada aspek lain yang harus dipertimbangkan. Nah, itu yang
sebenarnya harus dimiliki oleh teman-teman anak-anak muda sekarang. Ya kembali lagi, kalau ada itu, saya teman-teman semua anak-anak muda sekarang mau melakukan itu, kita juga menganalisa dulu apa segala macam. Saya yakin akan dengan sendirinya bijak bermedsos itu. Oke. Ya, jadi berarti nanti akan dengan sendiri mereka bijak bermedsos. Kalau semuanya itu kita akar masalahnya kita pelajari. Oke. Kalau bahasa Ustadz tabayun. Woi. Bahasa NU-nya lah. Bahasa NU. Tabayun. Tabayun dulu. Oke. Jangan dulu langsung pam. Oke. Kan begitu. Iya. Tapi kita tuh belum liatin apa ini. Ada juga biasa. Iya. Dia kirim apa-apa, dia tidak baca. Waduh, langsung dia teruskan. Pokoknya dia teruskan saja. Cuma dia lihat judulnya, dia tidak baca di dalam, lanjut. Oke. Tiba-tiba orang komplain, ini kenapa? Astaga, iya saya lupa baca. Iya. Kan tidak bagus ini. Iya. Berarti memang penting kita membaca sepenuhnya dulu, ya. Baru kita membagikan isi berita itu. Betul. Supaya kita jangan sampai kesalahan-kesalahan di medsos. Oke. Kak, saya kayaknya tidak mampu menghadapi Kak Mamat sendirian. Karena saya gugup dengan Kak Mamat. Biar bagaimanapun saya ilmu public speakingku saya dapat dari Kak Mamat begitu. Saya mau undang saja satu orang lagi supaya agak cair ini diskusi kita. Dia ini memang seorang penyiar juga. Dan kebetulan sama dengan Kak Mamat. Dia juga akan menguji apakah Kak Mamat ini Milanisti sejati. Aduh. Karena kabarnya Kak Mamat ini Milanisti. Oh iya, kalau itu memang dari dulu saya. Dari dulu Milanisti. Nanti dia coba karena dia Milanisti saya juga. Saya Milanisti dulu, bukan Milanisti sekarang. Oke, ya. Oke. Kita undang saja. Zamannya Andrei Shevchenko, Oke. Nesta Maldini. Oke. Emerson. Bahkan dari awal saya suka AC Milan itu pada zamannya Raul Gullit, Van Basten. Oke. Karena saya tidak suka AC Milan, kan. Iya, jadi makanya saya undang satu lagi yang akan menolong saya dari keterpurukan ini. Oke, Lukman silakan. Oke, ini dia Kak. Dia katanya dia pengacara siapa? Pengacaranya siapa? Abu Janda. Keren juga. Iya, pasti pengacaranya Abu Janda. Materinya. Tidak, pengacaranya Abu Janda apa namanya? Abu Harim. Bisa juga Abu Harat. Oke. Halo Kang Mamat. Halo. Baru ketemu lagi. Ketemu lagi. Terakhir kita. Iya, terakhir ketemu di kereta sama Mongol dia. Saya katanya Mongol. Dia tahu kan? Dia tahu. Iya, bisa. Makanya katanya Kang Mamat dia fans Milan. Saya juga fans Milan karena Kang Mamat fans Milan. Oh. Jadi kalau Kang Mamat tidak fans Milan, kau Inter Milan mungkin. Tidak, tetap PNP. Orang-orang seperti Lukman ini harusnya ber-KMP, guys. Iya, mestinya jadi gini. KMP itu harus yang di mana tapi nih? Tidak, maksudnya yang Kang Mamat. Masalah gue pikir. Mau pikir lagi. Sendiri kan begitu. Pokoknya kalian berorganisasi lah supaya kalian bisa berdinamika dengan baik. Oke. Adapun riak, ribut, apa, dualisme dan sebagainya, empatisme dan sebagainya, itu anggaplah sebuah dinamika organisasi yang kalian juga harus menyikapinya secara bijak. Tidak usah terlalu dibawa perasaan baper. Iya. Ya kan, karena itu dinamika organisasi kan. Biasa itu. Seperti itulah. Ini bajing pancing dia, bajing. Saya spesial memang Sarah bacain pas ada Kang Mamat saya request tuh. Iya, memang dia request karena silaturahmi Kang. Iya, siap. Terus apa yang kamu tanyakan ke ketemu kau itu saja. Itulah. Saya terakhir juga ketemu dia Badiksar Ukov kota salah. Ya. Wih. Serius. Luar biasa. Saya sebagai tamu malah, sebagai senior kan. Kau? Saya yang di Diksa. Oh, nah, semakin inilah hubungannya kita tuh silaturahmi antara. Kalau Ukov itu memang saya di situ salah satu pendiri ya. Apa Ukov ini? Jelaskan dulu. Unit kegiatan olahraga fakultas. Oke. Kan, jadi atau fisip. Fakultas. Waduh. Nah, kebetulan kita di fisip. Ya, iya. Jadi ketemu di situ lah ya. Ya. Tapi sejak saat itu. Kayak sebelumnya sudah pernah ketemu juga Kang Mamatnya. Di mana ya? Pokoknya saking lamanya lah. Lama sekali. Tapi kau fans juga dengan Kak Mamat? Fans lah. Apa yang kau fans dari Kak Mamat? Ya, kita lihat sendiri tadi cara kan kau belajar public speaking dari dia. Iya, belajar. Kita juga patut dengan Kang Mamat karena dia dengan tenang lah. Ibaratnya kalau gelandangin dia Pirlo. Iya. Pintar memainkan tempo. Iya. Itu yang saya salut sesama. Karena kan terus terang tadi saya batende Kak Mamat, dia bilang, "Oh, Kampung Baru saya hatam." Berarti kita harus join antara Kampung Baru dan Bayoge. Iya kan? Kau di Bayoge? Iya. Berarti Fahmi.
Fahmi Baler. Coba kau uji dulu Kak Mamat kalau memang betul-betul dia Milanisti. Iya Kak Mamat, mau uji challenge ya? Uji Kak Mamat coba. Kan Kak Mamat ini Milanisti memang sudah lama. Dari zaman saya dari zaman Shevchenko itu saya sudah kuliah ya. Jadi memang perhatian saya di zaman itu. Tapi fans AC Milan itu sudah dari zamannya Ruud Gullit, Van Basten masih di situ. Nah, jadi ngomongin soal ini, Ruud Gullit sama Seva. Iya. Kan Ruud Gullit ini rambutnya gimbal. Iya. Seva juga kan bapiran kan. Nah, dorang dua ini di salon mana waktu itu? Pusing. Kemarin dulu saya. Tapi kamu tahu ini sejarah. Saya dulu fans Ruud Gullit sampai saya gondrong. Ya. Korelasinya. Rambutku sampai sini. Sini ya. Serius. Oke. Angkat sedikit dari ini. Rambutnya Kak Mamat. Karena saking saya fansnya Ruud Gullit, cuma saya mau bikin gimbal-gimbal nanti dimarah mamaku saya nanti. Iya, oke. Berarti pas Ruud Gullit itu Kak Mamat umur berapa? Saya masih SMP kelas 3. Oke. SMP kelas 3 ya, baru mau masuk SMA. Terus Dia terinspirasi rambut itu. ya, terinspirasi saya. Sebenarnya bukan main bolanya. Yang saya tidak habis pikir, ada orang gondrong begitu jago main bola. Iya. Ya kan? Itu biasanya kan kalau orang main bola itu kan rambutnya cepat biar enak larinya gitu kan. Tidak biar dia leluasa, tidak menghalangi. Lihat Seva itu kan. Seva itu kan cepat apa kan laju. Jadi memang dari Ruud Gullit itu inspirasi. Tapi salonnya dari mana Kak? Tadi Itu yang saya tidak habis pikir. Salonnya itu di mana? Kalau saya tidak habis pikir, kenapa kau tanya begitu, Man? Tidak, karena kan kalau pertanyaan mainstream pasti kalau tahu. Oh iya. Nomor punggung, gampang sekali. Warna jersey. Gampang sekali ya. Atau ini jersey Milan itu sablon di mana? Tapi tidak mungkin di Pataba, tidak mungkin. Tidak mungkin juga sama Cito. Di Nunu. Apa banyak kau bertanya salon di mana, sablon di mana, yang betul lah, Tapi Mas. soal Abu Janda sudah selesai nih. Iya, nanti kita bicara lagi kalau misalnya kau ada pertanyaan tentang Abu Janda. Ditanya saja. Coba. Saya ini semua pertanyaan bisa saya jawab. Cuma 2 yang tidak bisa jawab. Apa? Bahasa Inggris dan matematika. Wes. Boleh. Ini jangan sebentar, itu tadi jokes loh itu tadi gitu. Harus satu tadi. Semua jawaban bisa saya jawab, ya kan? Walaupun mungkin tidak kena jawaban itu, tapi saya berupaya menjawabnya. Tapi kalau matematika bahasa Inggris angkat tangan susah. Iya, betul. Coba kau tanya apa tentang Abu Janda? Kau ada kesan tentang dia? Iya, tapi saya juga tadi kan sempat kulik juga. Oke. Pelaporan tentang apa? Iya. Dari ketua PNP semua kan. Iya. Sebenarnya masalahnya ini sudah mau clear juga atau seperti apa? Kan tadi sudah dibahas juga kan? Sebenarnya bukan mau clear karena proses hukum ini sudah berjalan. Ya, tapi kan orang seperti Abu Janda itu dia juga punya upaya lain. Upaya lain ya selain dia juga patuh terhadap hukum, ya, buktinya dia hadir dan menyampaikan itu. Nah, ini kita hargai sebagai sebagai orang yang patuh terhadap hukum. Tetapi proses jalannya itu dia juga mungkin ada upaya-upaya. Upaya lain mungkin dia silaturahmi, dia bikin ketemu sama orang-orang yang yang mengkritik dia juga. Kalau dari Twitter ini bahaya memang. Bahaya. Kita lihat tweet-tweet itu. Ya. Memang kalau bapak-bapak ini kalau main Twitter ya, kalau tidak menyampaikan keresahan, nonton sesuatu. 2 menit 20 detik. Sama dengan ente kalau bakar roket, pasti curhat. Berarti Kak Mamat ini paham juga. Sempat salah satu tokoh politik like video yang dia lupa unlike. Jadi begitu. Inisial F waktu itu. Gitu. Yang dari pokoknya lambang partainya ada Garudanya. Dia like video sesuatu cuman dia lupa ini kan kalau di Twitter kan kota video muncul kan like video muncul. Oke. Kakek tahu orang ya? Bagus lagi video. Tahu tapi tahu disebut Saya tidak tahu karena saya memang tidak main Twitter. Saya tokoh politik dia tahu lah. Iya, tahu. Dan lah. Jadi makanya mungkin hati-hati buat bapak-bapak, misalnya kan lah kalau main Twitter, tidak masalah menonton video begitu. Bahaya kalau ini. Jangan di-like. Bahaya. Karena ketahuan nih. Mungkin niatnya mau kasih rekomendasi film, tiada masalah. Bahaya sekarang kamu teh. Jari ini. Kalau kata itu apa? Dari Kampung Baru ya apa? Jarimu? Dari Biru Maru. Dari Biru Maru. Dari Biru Maru. Baru saya tahu juga itu. Mulutmu harimaumu sekarang bukan. Tapi jarimu harimaumu. Oke.
Karena jari. Iya, jari sekarang yang bahaya daripada mulut ya. Tapi Iya. Tapi saya ingat tuh ada Awet muda Kang Mamat ya? Muda, serius. Kang Mamat ini yang paling bikin menarik dia adalah tai lalat. Iya. Mirip salah satu bintang film ya. Heeh. Siapa? Rano Karno. salah dong. Apa sih? Rano Karno yang mirip saya. Oh, itu boleh. Tapi Rano Karno kan maksudnya lebih muda dari Kang Mamat nih mungkin. Ya, Jadi tidak kalau kita lihat di ini tampilan TV. Iya, lebih Soalnya muda. saya lihat di RCTI kalau kita nonton masih muda terus Rano Karno kan? Iya. Masih main sidul. Bayangin sidul itu saya masih SMA kelas 1, Pak. Sampai sekarang masih ada. Sekarang ini masih ada. Oke. Coba kita bicara tentang pemuda lagi. Lebih menarik memang personalitinya Kang Mamat Yang diulik ya. Iya. Ya kan, maksudnya bridging lah tadi soal Abu Janda kan Ya, memang lagi iya. penting kan lagi heboh lah. lagi heboh. Tapi Kang Mamat kenapa bisa setenang itu dalam berbicara? Dia kalau saya kan ikut terus beliau sambutan KMP di mana-mana, Musda di mana-mana. Dia sempat buka acara ini juga Pemuda Sultan. Oh ya, kita ketemu di situ. Nah, di Jakarta. Acara permuda. Di mana-mana. Musda permuda. Di mana-mana pemuda ada dia. Kayaknya Mubes permuda. Oh, oke. Kenapa Kak bisa setenang itu dalam berbicara? Apakah memang dari dulu memang sudah biasa di atas panggung? Tergantung situasinya sih. Kalau sambutan apa ya saya pasti tenang. Iya, tenang sekali. Kecuali waktu ada Menpora. Ya. Waktu ada Menpora saya baca, oh gugup raja. Itu kadang juga sudah hadapi pejabat-pejabat juga kadang kita yang bikin kita tidak tenang itu biasa nervous itu adalah kita tidak punya persiapan atau kita tidak menguasai isu yang harusnya kita angkat hari itu. Oke. Nah, itu yang kadang kita membuat kita aduh apalagi nanti tidak tenang kan? Iya. Akhirnya kalau sudah tidak tenang begitu yang di kepala itu sudah macam-macam. Keluar ini. Tapi kalau isu yang akan kita sampaikan itu kita kuasai. Pasti Arif tenang juga. Iya. Tapi mungkin kalau menarik dari Kang Mamat ini dia kayaknya tidak ada gap antara Kang Mamat dengan adik-adiknya. Jadi orang bukan tidak segan. Mungkin kalau saya lihat kan kayak apa ya? Jadi orang ketika dekat dengan Kang Mamat itu kayak sambutannya hangat. Ya kalau itu memang ya tidak tahu ya, memang karena bawaan lahir barangkali. Iya. Nama diri sendiri. Kenapa? Komen kayaknya tidak. Jadi tidak memang Kang Mamat. gitu. Memang Kang Mamat kalau dengan adik-adiknya selalu dan bahkan kalau kita pergi-pergi Musda dia kenalkan satu-satu kita. Di sini ada Bung Arif, silakan berdiri. Tepuk tangan kalau bisa. Oh ya, saya Rajalin baten dia juga separuh. Tidak. Apa itulah namanya proses kita. Proses kaderisasi itu dimulai dari hal-hal yang kecil seperti itu. Kita ini kayak saya begini, saya sekarang sudah 43, kan tidak mungkin terus yang bisa tampil gitu. Iya. Nah, ada semua yang regenerasi ini. Jadi siapa yang mau ikut dengan saya ya sudah. Kalau mau ikut dengan gaya saya, ayo tidak. Tapi kan gaya orang kan masing-masing beda. Punya gaya masing-masing. Tapi kalau saya memang ya sudah seperti ini lah modelnya, mau dirubah bagaimana tetap begini. Mau diapakan juga. Saya pernah saya mencoba sedikit namangung gitu kan, orang dikasih kan. Star syndrome begitu kan. Tapi bagus sih namangonya dicoba. Ada kan orang namangonya dibikin. Saya pernah coba itu. Saya namangung pasang ubah. Kayak semua belakangku, ya kan? tidak enak suara. Jadi saya pikir memang tidak boleh kita merubah gaya, tidak boleh. Harus gaya yang kita miliki itu yang kita jadi diri sendiri jadi diri sendiri, jangan menjadi diri orang lain. Iya. Jadi tampil beda sendiri pun tidak. Oke. Iya. Yang penting jadi diri sendiri, nyaman kita. Nyaman. Kau jangan takut kau berbeda dengan yang lain. Oke. Ya kan kalau kau rasa itu adalah sebuah keyakinan bahwa kau mampu dengan tampilanmu itu. Ya, dan benar. Oke. Takut. Keren. Ciri khasnya juga kan. Ya, ciri khas saya yakin dengan sesuatu yang saya yakini itu benar. Oke. Itu saja saya. Yang saya yakini itu benar karena ketika kita meyakini sesuatu pasti ada yang kita lihat. Misalnya, saya meyakini ini saraba enak. Kenapa saya bilang saraba ini enak? Karena saya yakin yang membuat ini adalah orang ini. Dia dari sini. Berkompeten. Iya, berkompeten. Jadi tidak meyakini sesuatu itu buta-buta. Oke. Ya kan? Meyakini sesuatu, ini pokoknya saya suka ini. Saya tidak mau tahu dari mana yang ini. Tidak boleh. Nah, kadang kan kita begitu. Iya. Dulu saya pernah
masih zaman-zaman SMA, saya kalau baku bantai dengan orang begitu. Pokoknya. Iya kan? Pokoknya kayaknya kita benar sendiri kan. Itu yang harus kita rubah. Seiring berjalan waktu saya coba tidak. Begitu mahasiswa kita terbiasa dengan mempelajari teori, membandingkan teori satu, teori dua. Akhirnya kita jadi bijak dalam mengeluarkan tidak lagi pokoknya harus begini. Dan kau tahu man, Kak Mamat ini lain sendiri kepengurusan KNPI-nya. Jadi dia melibatkan anak-anak seni juga. Iya, jadi anak-anak seni itu kayak ruang jadinya. Iya, jadi ada ruang kesenian itu ada di KNPI. Kemarin ada anak-anak film juga di KNPI itu kan. Iya kan? Dia kasih ruang itu. Nah, sekarang ini saya lihat agak kurang begitu ya. Tempat untuk orang-orang berkesenian kayak kita ini. Kayak kita ini podcast dan lain-lain, kau juga ada podcastmu. Itu kan tidak ada ruang di KNPI. Waktu zamannya Kak Mamat ada. Dikasih space ya. Dikasih orang untuk bahasa kerennya di zaman itu ekonomi kreatif lah ya. Gitu. Itu bahasa kerennya. Iya. Ya fotografer, seniman. Nah gini, KNPI ini kan dulu lahir di zaman Orde Baru. Iya. Orang-orang yang masuk di KNPI dulu ya, itu orang-orang elit. Politis semua. Politisi. Dulu orang masuk KNPI itu diseleksi. Ada namanya Litsus. Masih zaman Orde Baru ya? Iya. Itu di Litsus. Jadi penelitian khusus. Pengurus cuma sedikit. Selektif betul-betul. Iya. Tidak banyak. Nah, karena elitisnya itu, akhirnya KNPI ini tidak dikenal banyak orang. Iya, betul. Ya. Dulu orang belum punya pilihan. Baru organisasi itu baru bisa hitung jari. Iya. Pramuka, pencinta alam, PMR, ya kan? PMR apalagi. Iya. Nah, salah satunya KNPI. Yang lain belum punya. Tetapi saat ini begitu reformasi datang, kemudian lagi perubahan di zaman orang bilang awal itu milenium. Iya. Itu sudah mulai organisasi begitu banyak. Bahkan KNPI sudah tidak dikenal. Iya. Orang bilang, apa itu KNPI lah? Iya sekarang. Iya kan begitu. Kau jadi tahu. Apa itu KNPI lah? Nanti kita menjelaskan. Nah, pemuda yang ada di dalam KNPI itu sangat terbatas. Lebih banyak pemuda yang ada di luar KNPI daripada ada yang di dalam KNPI. Iya. Makanya kita butuh mengenalkan KNPI ini dengan pemuda-pemuda yang di luar KNPI. Jangan kalau cuma untuk anak-anak KNPI. Ngapain orang sudah tahu ini KNPI itu apa? Betul. Makanya kemarin itu begitu saya dilantik, saya mulai kumpul itu anak-anak motor-motor, betul. Yang Vespa itu kemarin Insap segala macam itu saya datangin semua supaya mengenalkan bahwa ini ada organisasi pemuda yang bagus, yang bisa kita jadikan wadah berhimpun kita. Ayo kita gabung di situ. Kamu punya kreativitas, kamu keluarkan di situ, ya kan? Kita carikan jalannya. Memang sih kalau kita di Palu ini, Sulawesi lah, Sulawesi Tengah lah, ya kan? Berkesenian, kemudian kegiatan-kegiatan yang sifatnya ekonomi kreatif ini belum terlalu menjadi dilirik sebuah, bukan dilirik, tapi belum terlalu menjadi sebuah pilihan. Pilihan untuk bisa menjadi penopang hidup misalnya, kan? Hanya sekedar hobi. Saja orang. Padahal sebenarnya sudah layak daerah kita untuk itu. Sudah layak sebenarnya. Tergantung teman-teman masyarakat ini menghargai apa karya-karya seni. Kayak seperti ini. Iya. Ini ekonomi kreatif yang sebenarnya dulu orang tidak terpikirkan. Ya kan? Karena seiring berkembangnya zaman, akhirnya sekarang ada. Cuma persoalannya masyarakat kita belum menghargai. Iya. Nah sebenarnya itu yang harus lagi kita rubah mindset itu. Betul. Bahwa sekarang ini teknologi sudah berubah. Tidak lagi seperti zaman dulu orang. Hanya radio, wawancara di radio. Sekarang saya tanya di radio berapa yang mendengarkan. Iya. Tetapi kalau media sosial, YouTube, ya kan, IG, ya kan, itu berapa? Luas dia jangkauannya. Makanya sekarang kan radio pun sudah mulai radio digital. Televisi pun televisi digital. Iya, betul. Harusnya seperti itu. Nah, ini yang harus teman-teman sikapi. Jadi itu bagus ini. Bagus. Tapi saya Gak. Jadi saya kira itu yang harus teman-teman sikapi dan teman-teman harus bersiap dengan itu. Dan saya kalau teman-teman yang sekarang ini kayak Arif ini sebenarnya kelasnya sudah di Jakarta dia. Wah, betul. Kalau di Jakarta dia hidup nih. Betul. Bayangkan isu-isu sosial yang harus disampaikan oleh orang yang mau menyampaikan tidak punya media. Betul. Iya. Iya kan? Media yang dia harap untuk menyampaikan itu akhirnya sekarang orang vlog upload di YouTube mainin buaya. Coba
ya kan? Donasi jadi konten. Gitu. Begitu. Donasi jadi konten. Aneh kan? Aneh sekali. Itu aneh kan? Kak Mamat yang bilang. Iya. Dia mau jadi YouTuber lagi. Tapi Kak Mamat maksudnya memang harus bersinergi sih antara pemuda yang mungkin awam terhadap KNPI, tapi ketika ada pendekatannya dengan pelaku seni itu lah, maksudnya kegiatan seni, jadi membuat kita tertarik juga untuk bergabung KNPI. Karena begini, mereka mau datang ke gedung KNPI sana dulu masih aktif kita di KNPI. Tidak mungkin. Minder pasti. Makanya kita yang turun. Nah, itu. Karena terlalu elitis kan dulu kan. Orang menganggap KNPI ini dulu padahal tidak ada apa-apanya di KNPI. Ya hanu saja. Tidak ada apa-apanya. Betul ya hanu. Betul saya bilang. Makanya saya bilang jangan kita ini berpikir terlalu kita ini saya ini KNPI tidak. Lebih banyak anak-anak kreatif di luar KNPI sebenarnya. Tapi kita tidak sentuh. Iya betul. Nah kita memang KNPI itu hanya sebagai mediator sebenarnya, fasilitator. Ya pokoknya yang tor semua itulah. Itulah. Ya kan. Nah itu yang sebenarnya yang tidak teman-teman KNPI kadang belum memahami posisinya. Akhirnya KNPI jadi OKP yang kesekian. OKP yang kesekian. Iya kan? Jadi OKP kalau ada di Paluin OKP 52, KNPI jadi OKP yang ke-53 kan? Padahal kegiatan KNPI itu bukan kegiatan yang operasional, bukan. Dia konsep. Iya, betul. Kan? Konseptual misalnya bikin seminar, bikin ini ya. Ya yang begitu-begitu yang jangan lagi diambil lahannya orang lain. Jangan lagi diambil lahannya OKP. Lahan OKP. Iya. Lahan OKP sudah diambil. Terus kamu KNPI bikin apa? Ngapain? Stuck jadinya. Akhirnya makanya kemarin itu kita KNPI sebenarnya harus dia mengarah pada konsep-konsep pembangunan. Bagaimana misalnya memberikan ide terhadap tata ruang kota misalnya. Ini apa? Nah, kemarin Arif ini saya suka. Dia kemarin bantu salah satu kandidat. Nah, karena ide-idenya harus dia sampaikan. Ya kan harus tersalur kepada kandidat itu. Nah, kalau misalnya kemarin menang kandidatnya pasti ide-idenya Arif itu pasti akan tersalur. Nah, ini yang sebenarnya yang kita jangan menganggap miris ketika ada seseorang yang berafiliasi dengan partai politik tertentu, kandidat tertentu, tidak boleh. Biasanya orang langsung kayak gimana? Tidak usah pikir dia di Saraba Channel itu pasti punyanya kandidat tertentu. Kan tidak, bukan begitu. Itu mindset yang dikit keliru. Tidak boleh begitu karena orang itu mau melakukan sesuatu itu pasti ada tujuannya. Tujuannya apa? Untuk bagaimana dia bisa mengembangkan apa yang ada dalam dirinya ya. Seperti itu. Nah, kalau saya misalnya saya dukung salah satu kandidat gubernur misalnya. Karena ada pikiran-pikiran saya yang saya ingin saya tuangkan ke sana. Tetapi yang lebih kena jalurnya ke beliau, bukan ke beliau ini. Misalnya begitu. Ya kan? Tapi ini bukan urusan like and dislike, suka atau tidak suka, bukan. Tetapi yang lebih mencocok dengan tipikal pikiran-pikiran kita. Cuman biasa orang keluar konteks jadinya. Jadi personality kita yang dia itu begini. Kalau orang bilang sekarang kan SJW. Social Justice Warrior. Betul. Keren. Itu yang kayak pokoknya apapun yang dibilang dibela semua, maksudnya sampai kita gontok-gontokan. Saya lihat dan Arif. Karena kita berbeda. Tapi orang cari itu yang kita kasih contoh buat itu pilihan politik, pilihan apa kita beda, tetapi dalam konsep-konsep memajukan daerah tidak boleh kita beda. Iya, betul. Ya kan? Apalagi memajukan ekonomi daerah. Tidak boleh kita beda. Tidak boleh. Kita misalnya sampaikan ini. Saya misalnya kan saat ini tahu lah kan saya di partai mana. Kandidat saya kalah. Tapi saya tidak bisa mengecilkan diri saya untuk menyampaikan konsep-konsep itu kepada yang menang. Tidak boleh. Saya harus bisa bertemu. Satu saat kita sampaikan bahwa ini begini, kita punya ini, kita punya ini. Tolong ini. Keren. Itulah sebenarnya di konsep demokrasi sebenarnya yang kita pikir. Kalau orang kan tidak. Semua mati. Baper. Kau melihat bagaimana Kamamat? Politik baper. Kau lihat bagaimana Kamamat punya pembicaraan tadi? Seolah-olah dia paling bijaksana lah dalam menanggapi isu-isu ini. Tapi memang bukan masalah seolah bijaksana, memang bijaksana. Bijaksana bijak sini. Itu lagi dia bilang sayangnya kan usia 43 tahun ini takutnya tidak ada regenerasi dari beliau ini yang punya pemikiran sama. Karena memang kurangnya, mungkin makanya
kalau kita lihat orang harus keluar dulu kayaknya, saya keluar dari Palu. Punya pikiran maksudnya. Ya, Lukman kan sudah lama di luar. Padahal dia bisa hidup di Jakarta. Iya, saya kenapa pulang Palu, Mas? Iya. Dia mau mati. Saya konsep itu kemarin bagaimana ilmu yang saya dapat di sana bisa saya bagikan sih. Iya. Ya, tapi harus ada yang backup kau. Harus ada yang backup kau, mana? Ya, saya sepakat dengan Lukman bahwa kita keluar dari daerah ini sebenarnya open mind, lebih membuka wawasan kita bahwa ternyata kita ini sebenarnya tiada papanya. Iya, kalau di luar kita begitu ya. Di luar kita begitu. Nanti di Palu kita nak mau lah. Nanti di Palu baru kita nak mau lah. Mongol saja naik kereta. Saya kira, jadi sebenarnya di luar sih saya sudah sering. Dulu saya S2 di Jakarta tahun medio 2005 sampai 2007. Saya balik lagi ke Palu ini kan 2008. Habis itu saya berproses lagi di Palu. Nah, ini balik lagi saya ke sana. Memang satu hal yang sangat saya garis bawahi bahwa di sana itu penghargaan terhadap karya orang itu sangat luar biasa. Jauh sekali kan? Jauh sekali. Dari kita di sini. Dari kita di sini. Karena kan baru saya ketemu, ngapa mau Vietnam? Ya kan biasanya gitu. Padahal yang dia buat itu belum tentu kau bisa buat. Iya, betul. Kan begitu. Iya, betul kan? Tetapi kalau di sana orang tidak. Apa dia buat ini? Apa kau buat ini? Caranya bagaimana? Ini di sana orang begitu. Itu yang tidak ada nih gitu. Jujur. Dan kalau orang suka, tidak suka, tapi disupport. Disupport dan mereka pasti memberikan masukan ke kita. Itu kan. Ya, jadi kau yang kau maksud ini yang kau buat barangkali. Kau kasih begini. Ya, ini saya bantu kau ini begini. Itu bagus support kan? Bagus support. Kita tidak di sini. Kalau ada orang di atas dijol-jol itu. Tapi Lukman sudah lumayan lama berkarya di Palu. Kau rasakan tidak itu, Man? Apa? Yang kamu tidak bagus support itu di Palu ini. Ya kan? Kalau kita baru kan, jawab. Kau, Man? Ya, pasti kalau jawaban itu Kang Mamat juga sudah tahu. Makanya kalau saya sih Kang Mamat ya, poin yang dari Kang Mamat itu memang ketika kita berkarya di sinilah justru banyak yang support. Kalau sekarang kan dunia digital, kayak contohnya kita berkarya musik atau konten apapun di YouTube lah, justru yang komen, yang like yang ini dari luar, bukan orang kita di sini, bukan dari di sini, di luar. Bukan di Bayoge, bukannya. Bukan orang Bayoge. Iya. Karena kita sendiri juga kan. Terus bagus ini Kang Mamat yang punya saran-saran dan ketika Kang Mamat kasih masukan dan pendapatnya Kang Mamat kayaknya relate dengan keadaan sekarang. Dengan apa yang terjadi sekarang, orang bikin konten seperti apa. Walaupun Kang Mamat mungkin sudah mengalami beberapa tahun silam. Berarti Kang Mamat mengikuti. Iya, visioner. Enak kalau bayi si Kang Mamat, tapi betul ya. Botol saya. Kalau bayi di botol minyak angin. Kita respect akhirnya terbuka juga. Iyalah. Ya. Artinya gini, kita boleh usia kita misalnya sudah lanjut, tetapi perkembangan teknologi kita jangan ketinggalan. Iya, betul. Nah, cuma di era kita tidak lagi kita fokus dengan seperti fokusnya kalian, tidak boleh juga karena itu sudah bukan era kita. Era kalian. Ranahnya kita itu. Kita cukup tahu, kita ngerti supaya kita tidak ketinggalan berita, ketinggalan isu dan tahu, ngerti dan support kan. Kita support. Siapa yang punya kalian? Kayak dulu saya paling jago bak komputer. Iya. Kan? Dulu bak komputer. Dulu. Tapi begitu perkembangan cuma selang berapa tahun, ternyata adik saya lebih jago. Iya. Karena dia di Widya Loka waktu itu. Widya Loka. Masih ada. Ada nomor ketua BEM-nya di sini. Saya kira sudah tidak ada tempat itu. Hampir saya ke sana sebenarnya. Orang bilang bak komputer. Itu bahasa dulu. Iya. Nah, akhirnya sekarang sudah perkembangan IT lah, apa segala macam. Skill apa yang waktu itu Kang Mamat membuat Kang Mamat merasa paling update dari teman lain? Mungkin Ctrl S atau Ctrl Z. Dulu orang masih pakai disket itu yang besar itu. Wah, iya. Ya kan? Disket besar itu yang kayak kertas itu masih masuk ke situ. Nah, dulu orang belum punya nama program banner. Banner mania, tahu kan? Kamu pasti ketawa.
orang belum jago main banner, saya sudah jago main banner lalu kan. Orang jadi tapi ngeprintnya itu kita kan belum ada print warna dulu, masih print bunyi itu kan. Jadi printnya itu kita kertas panjang kan, kayak satu kali banner. Jadi kalau bikin apa huruf keren apa gitu, kita sudah jago dulu pakai banner. Nah sekarang pengembangannya sudah masuk di Word semua kan. Yang ada bikin huruf jadi melintang. Bangsat pertanyaan dulu. Skill apa? Itu dulu. Orang belum punya. Iya. Tapi saya udah punya di kamat ya. Yang huruf begini kan kayak pelangi begini. Jadi kalau punya disket itu dulu kita simpan bagus-bagus. Jangan sampai orang ambil. Iya betul. Orang ciplak lagi orang curi kan di copy kan C-prom apa segala macam dan sebagainya kan begitu. Kayak seberharga itu kita punya karya biar tidak dicuri orang. Makanya berlaku juga mungkin kayak dunia digital sekarang. Ketika kita punya ide terus diplagiat, diciplak juga kita merasa tidak enak kan. Makanya siapa lagi kau singgungin? Dia biasa begini kah, singgung orang. Ada kau singgung. Yang di video lain itu. Keren ya? Iya, kok ada pertanyaan lagi untuk Kang Mamat kan? Harapan mungkin Kang Mamat untuk anak-anak muda yang berkarya. Iya, tidak atau ada yang bertanya di sini? Ada enggak? Tentang apa? Tanya saja matematika. Kang Mamat ini bisa bertanya apapun, bisa menjawab apapun pertanyaannya, kecuali dua, matematika bahasa Inggris. Iya, jangan. Jokesnya Hamdan sampai situ ya. Kalau mau tanya resep Mas Faiz dia tahu. Itu Mas Faiz. Iya kan? Iya dia. Kasih Kalau pakai jeruk jangan terlalu banyak. Oh iya. Bayangkan itu bahasanya apa? Bayangkan itu. Apa Hamdan? Aku tanya. Saya menyambung pembahasan tadi itu pas saya datang itu masalah apa itu? Saya minum dulu. Iya, silakan. Cara apa dulu? Yang saling support tadi itu. Oh iya. Kan melihat keadaan sekarang anak-anak muda di Palu kan sudah banyak yang berkarya. Mungkin saya sudah lewat pembahasan tadi. Iya. Tapi kan saya lihat masih ada blok-blok antara anak muda yang buat karya ini. Bagaimana kira-kira pandangannya? Ya harus ada yang menjembatani. Iya. Kira-kira siapa yang bisa menjembatani kita? Harus ada yang menjembatani itu dan ya ada yang bisa menyampaikan bahwa kita nggak boleh ada ego di dalam berusaha, di dalam berkreasi, berkreatif itu tidak boleh kita ego dengan. Kemudian yang kedua, ketika kalian punya sebuah karya yang kalian ciptakan, urus dia punya haki, ya kan, hak cipta. Oke. Supaya kalian tidak istilah jatuh sekali kayaknya itu. Saya juga hak cipta. Kamu dengar kan? Urus gitu. Kayak begini. Kau Saraba channel ini, kau uruskan hak ciptanya. Jangan sampai orang ciplak. Betul. Tiba-tiba karena Saraba ini bukan cuma di sini. Iya. Iya kan? Betul. Saraba ini ada di Makassar, ada di Kendari, ada urus. Siap. Seperti itu. Ketika sudah ada itu, orang tidak akan mengklaim, tidak akan apa. Orang juga tahu diri. Ya. Jadi menimbulkan kesadaran orang juga. Iya. Nah, memang kita saling support ini budaya kita yang sampai sekarang saya juga tidak tahu gimana caranya. Tetapi di era saya itu saya selalu mencari memediasi teman-teman yang ketika ada masalah-masalah dengan sesama dunia mereka sendiri misalnya, itu harus ada yang mediasi. Tidak boleh tidak. Kakak menjadi penjembatan mereka, menjembatani mereka. Harus begitu. Itu yang harus ada sosok Kang Mamat untuk menjembatani. Karena Arif mau butuh jembatan dua. Jembatan lalu. Karena kan sudah siap Kang Mamat. Kalau yang itu Rif bisa yang kau bilang jembatan apa itu? Aduh, jangan dibicarain. Gampang lah itu Rif. Oh iya, siap. Tapi saya kira memang itu. Tapi kan sekarang pelan-pelan kan sudah tidak dominan lagi budaya-budaya itu. Orang masih dominan. Masih dominan. Masih. Aduh, itu yang bahaya. Saya pikir sudah tidak ada lagi di Sulawesi Tengah ini. Ternyata masih ada. Kira-kira tanggung jawab siapa untuk menjembatani? Karena kan ego masing-masing konten kreator kan berbeda-beda. Betul. Kira-kira menurut masing-masing merasa punya saya punya ini. Jadi makanya saya bilang tadi itu, ketika kita masing-masing mengklaim, coba klaim-klaim kita itu kita buatkan dalam bentuk hak cipta. Iya. Sehingga kita merasa memiliki, tetapi kita tinggal melihat kelebihan dan kekurangan sebuah konten itu. Ya kan? Tinggal itu yang saja yang kita lihat.
kau punya kurang di sini, ya kan? Betul. Kau punya lebihannya di sini, saya punya kurang di sini. Dan kita jangan malu mengakui kekurangan kita, tidak boleh, ya kan? Nah, kadang kita malu, oh tidak, saya punya paling bagus, ya kan begitu, ya itu tidak boleh, ya kan? Karena ini orang bilang di atas langit ada langit, langit ada langit, ya kan begitu. Kadang kita lebih, yang saya bilang tadi itu. Saya paling jago dulu begitu. Ternyata ada adekku lagi. Masih dibanggakan. Dulu begitu. Ya. Jadi sampai memediasi Kang Mamat pada saat itu sama mamaku. Oh iya betul. Kita sudah terhubung dengan mamanya Kang Mamat. Kira apa ini? Iya, jadi begitu kayak. Ya. Cuman kan kayak misalnya siapa yang harus mulai menegur duluan? Biasanya begitu kan? Karena biasa saya yang mau saya tegur dia loh. Nanti dikira saya begini. Ada dia juga pasti begitu gitu. Ada satu pola dulu pernah saya lakukan. Seperti itu. Dulu kita ada musim radio. Iya. Radio FM. Iya, dia juga punya RHFM. Radio liar dulu. Oh iya. Dulu radio liar sampai orang bersaing ini. Masing-masing klaim. Bayangkan dulu itu band bergeser sedikit ada lagi, lagi. Bayangkan itu gila band dulu. Saya punya radio namanya dulu Andromeda. Oke. Kan? Saya nyiar di situ lah. Akhirnya kita dapat ide. Karena ini bersaing, kita buatlah silaturahminya. Kita buat apa dalam silaturahmi? Nah, dulu orang top main bola kan, kita bikin Liga FM. Wah, ini keren luar biasa. Ya kan? Kita bikin Liga FM. Itu di lapangan Abadi. Ramenya minta semua main radio. Akhirnya kita jadi silaturahmi bagus, tidak ada bersaing. Bersaing sehat. Tidak ada main curi-curi ini. Kalau dulu kita biasa orang punya antena kita orang kasih rubuh, Pak. Kan begitu. Nah, jahat betul. Jauh lebih gila gitu orang dulu kan begitu. Nah, dulu belum ada handphone. Bawa aku kasih tahu orang tidak ada, Pak. Tapi bisa kita kumpul. Nah, itu maksudnya. Nah, ini yang maksud saya kalian adopsi dalam bentuk karya modern ini. Oke. Kan? Apalagi bola lagi happening juga. Bola happening. Jadi buat konten kreator kita bikin liga YouTube, Pak. Liga YouTube. Iya, kan? Itu motif silaturahmi di lapangan baku patah. Jadi silaturahminya di situ. Akhirnya ketemu atau bikin futsal, ya kan? Lebih gampang, lebih mudah. Akhirnya kita kan ketemu di situ. Ketemu di situ bercerita, kau punya begini, oh ya coba cukup aja dulu saya. Saya ada yang saya punya kurang di sini gitu. Akhirnya jadi bagus kan? Betul. Ya, jadi hubungan kita jadi enak. Maksudnya jadi kayak gathering juga. Ya, kita buat gathering, terus ada games. Iya, cocok bermalam kan itu bagus kayak. Akhirnya kita silaturahminya kita bagus, akhirnya bisa kita jadikan tempat sharing. Apa kalau bisa kayak dulu kontraktor bikin asosiasi mereka. Daripada mereka ribut, bikin asosiasi itu situlah kumpul teman-teman. Kau jangan masuk di ini di perusahaan ini. Kau punya perusahaan jangan masuk sini, saya masuk di sini. Tapi kau punya tidak cukup, tidak qualified. Ya sudah, kau dukunglah saya. Kan begitu. Oke. Nah, sebenarnya bisa macam-macam pola yang bisa kita. Jadi kasih turun sedikit ego. Ya, turun sedikit ego kau, man. Yang bahaya kita ini kita orang punya ego tinggi. Iya. Sudah ego tinggi, labil pula. Tahu labil? Langabilisi. Ada mana lagi? Langales tuh kayaknya. Oke, labil. Ya, itu bagus gitu. Jadi kita kasih turun sedikit ego. Kita hubungi konten-konten kreator itu, Mas. Iya, kita coba. Coba begini. Coba kita bikin ada yang kita ciptakan yang menjadi konten kita bersama gitu. Iya, konten jadi bersama. Sebuah ada yang monumental yang kita ciptakan di era kita. Bilang kita ini tidak boleh bapaknya. Kau kuat dengan ini. Saya punya keunggulan ini. Kau punya keunggulan itu. Bagaimana kita combine ini? Betul. Jadi sebuah konten yang berbeda. Suluh setengah jadi bagus. Tapi kayaknya Lukman kayak berat hati mau lakukan. Kau punya ekspresi aja, Man. Luar biasa sih Kang Mat. Saya support, dukung. Mudah-mudahan dari channel ini juga bisa jadi wadah juga Kang Mat buat konten kreator lain. Iya. Kalau misalnya memang kan Arif yang undang-undang Taylor. Iya. Makanya kalau memang turunkan egonya Arif sedikit, mungkin nanti tamu-tamu yang lain bisa RHFM juga harus undang. Ya, untuk ngobrol sini kan. Iya. Kak, terakhir mungkin wejangan untuk kita orang dua lah. Supaya kita orang tetap semangat berkarya, mewakili teman-teman yang lain. Iya. Jadi ya itu. Kalau untuk semangat berkarya, kalau kalian yakin dengan apa yang kalian lakukan ini adalah sebuah jalan hidup kalian, lakukan. Jangan pernah berhenti.
kan? Jangan ada kata tidak bisa, tidak bisa. Nanti akan kalian dapatkan sendiri bahwa ternyata yang saya lakukan kemarin itu betul. Ternyata saya lakukan kemarin itu adalah sebuah jalan hidup saya, kan seperti itu. Saya juga berpikir, saya punya jalan hidup mungkin salah. Saya kuliah di fisik, saya tiba-tiba ini, tapi ternyata saya berurusan dengan urusan hukum. Lama-lama juga saya berurusan dengan urusan beton dan sebagainya. Nah, kan begitu. Kita tidak tahu jalan hidup kita seperti apa. Nah, makanya ketika kita yakin dengan yang sudah kita jalani saat ini, kok jalani. Jangan ada kata bahwa sudahlah ini yang terbaik menurut saya dan bisa menjadikan saya bisa mendapatkan jati diri saya di situ. Jalani. Keren. Luar biasa. Tepuk tangan sih. Ada lagi yang kamu sampaikan, Man? Aman. Saya sih yang jelas yang tadi itu yang terakhir itu. Karena ketika kita jadi profesi di sini memang harus dapat support seperti ini supaya kita yakin itu jalan itu yang betul. Harus dapat support seperti ini. Jangan cuma support bicara, Man ya. Iya. Paham betul. Oke, itu ada lagi yang mau kamu sampaikan? Saya tergantung kau kok. Saya ini kau suruh bicara sampai besok pagi bisa. Jangan lah. Kalau kamu mau bicara lama. Kalau Bupati Donggala. Oke, terima kasih. Itu tadi podcast dengan Kak Mamat, luar biasa. Mudah-mudahan ada yang bisa kita ambil dari podcast ini karena bermanfaat semua tadi ilmunya Kak Mamat. Daging semua tadi. Daging khas. Bagaimana nilai jokesnya? Bagus, khas. Karena daging yang punya ciri khas. Oke. Terima kasih juga buat Saraba Channel. Terima kasih, Man, sudah membackup saya. Karena kalau saya sendiri tidak mungkin saya bisa silaturahmi kan kayak kita. Saya lama sekali mau ketemu Lukman itu jadi. Saya terima kasih sama Goreng. Terima kasih. Kita bisa sama Lukman. Siap. Di sini kemana kita? Serah kau saja loh. Yang penting kita naik motor. Kak Mamat lagi suka naik motor sekarang. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di Saraba Channel berikutnya. Saraba Channel. Saraba dulu dong. Oke. Kalau saya kenal Lukman ini dia di stand up komedi. Stand up komedi. Oke, kita katul kan supaya dia kayak langsung muncul begitu. Kaki di tengah. Siap. Ya di tengah, Mamat. Sudah ajar saja. Saya pengacaranya Puja. Harusnya duduk dulu baru ngomong begitu. Mik, tiap apa begini? Boleh. Oke. Kita mulai ulang.